Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya betul-betul bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya, la syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah betul-betul hamba utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Di ayat yang lainnya lagi-lagi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik saja. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan membantu kalian memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, baginya kemenangan yang azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa inna kulla dhalalatin finnar, wa na'udzu billahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dan kita semua serta orang-orang yang kita cintai semuanya dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1446 Hijriah. Jamaah sekalian, mengawali khutbah Jumat kita sebagai khotib atau kami selaku khotib ingin mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah yang hadir agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sekalian, di antara bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha menjalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di keseharian kita. Dan begitu banyak jamaah sekalian, amalan-amalan sunnah yang Nabi tuntunkan kepada kita atau yang Nabi ajarkan kepada umatnya, namun hari ini begitu banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kita dari bangun tidur sampai tidur kembali jamaah sekalian, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min amalin," tidak ada lagi amalan, "yuqarribukum ilal jannah," yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, "min qaulin aw fi'lin," dari ucapan maupun perbuatan, "illa qad amartukum bi," kecuali semuanya sudah aku sampaikan perintahnya kepada kalian. "Wa ma min amalin," dan tidak ada lagi amalan, "yuqarribukum ilan nar," yang bisa mendekatkan kalian kepada api neraka, "min qaulin aw fi'lin," dari ucapan maupun perbuatan, "illa qad nahakum an," kecuali semuanya telah aku sampaikan larangannya. Jamaah sekalian, begitu banyak amalan sunnah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Kita angkat contoh beberapa pada kesempatan kali ini jamaah sekalian. Di antaranya misalnya pada saat kita makan saja, keseharian kita makan di setiap harinya, bahkan mungkin sebagian kita 3 kali dalam sehari. Di sana ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita amalkan. Di antaranya ketika kita makan jemaah sekalian, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini banyak dilupakan jemaah sekalian. Kelihatan sangat remeh-temeh, tetapi jemaah sekalian, tidak sedikit yang kemudian menganggap atau tidak mengamalkan hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bi yamini." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah menggunakan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab bi yamini." Dan kalau hendak minum, minumlah menggunakan tangan kanannya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yakul wa yashrab bishimalihi, makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Syaitan makan dan minum menggunakan tangan kirinya, dan kita diminta untuk berbeda dengan syaitan. Maka jemaah sekalian, apa yang menghalangi kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan kita? Tidak ada yang menghalangi kita kecuali karena ketidakmauannya kita saja. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minum juga disunnahkan untuk makan dan minum dalam keadaan duduk, tidak berdiri jemaah sekalian. Namun betapa banyak kaum muslimin hari ini makan dan minum sambil berjalan. Padahal jamaah sekalian, dia bisa mendapatkan pahala pada saat dia sedang duduk dengan niat mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minum dalam keadaan berdiri. Berdiri saja jamaah sekalian dilarang, apatah lagi kalau sambil berjalan. Maka jemaah sekalian, kenapa kita tidak praktekkan ini untuk mendapatkan pahala sunnah? Kemudian juga jemaah sekalian, ini dalam segi berpakaian, dalam segi makan. Dalam keseharian kita juga jemaah sekalian berpakaian. Juga di sana ada sunnah-sunnah yang bisa kita dapatkan pahala di setiap harinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawban," barang siapa yang memakai pakaian, falyakul, kemudian dia mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawbi." Barang siapa yang memakai pakaian, kemudian dia membaca doa, "Alhamdulillahilladzi," segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, "kasani hadha thawbi," yang memberikan aku pakaian ini, "wa razaqanihi," dan merezekikan aku dengannya, "min ghairi haulin minni wala quwwatin," tanpa ada daya dan upaya dariku.
ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Maka orang yang mengucapkan hal tersebut ketika memakai pakaian, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, berpakaian saja kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pengampunan dosa dari dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian jamaah sekalian, ketika kita berpakaian, hendaknya kita mendahulukan bagian anggota tubuh kita yang kanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan bagian anggota tubuhnya yang kanan. Kalau kita memakai kaos kaki misalnya jamaah sekalian, dahulukan yang kanan. Memakai sepatu, dahulukan yang kanan. Namun kalau begitu dilepas, yang didahulukan adalah yang kiri terlebih dahulu. Ini amalan-amalan yang ringan jamaah sekalian, namun di dalamnya kita bisa mendapatkan pahala, Dan jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, "Ustaz, selain pahala apalagi yang bisa kita dapatkan dari menjalankan sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin?" Jawabannya jamaah sekalian, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Di antaranya jamaah sekalian, kalau kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa Ustaz? Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad kepada manusia, kalau kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang didapatkan kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lanjutan ayatnya, yuhibbukumullah, maka Allah juga akan mencintai kalian. Betapa banyak di antara kita jemaah sekalian mengaku mencintai Allah, namun apakah dia termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Belum tentu jemaah sekalian. Namun di depan kita atau di keseharian kita ada peluang mendapatkan cinta Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan balas cinta kalian. Kalau ini bahasa kita. Cukup sampai di situ? Tidak jemaah sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha mengampuni. Maka jemaah sekalian, amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita supaya kita mendapatkan cintanya Allah dan juga mendapatkan pahala, juga bisa mendapatkan peluang diampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu kemudian jemaah sekalian, yang terakhir sebagai penutup, meskipun banyak amalan sunnah yang bisa kita kerjakan tapi waktu membatasi kita, di dalam keseharian kita jemaah sekalian, kita bisa mendapatkan pahala sunnah 24 jam non-stop. Amalan-amalan yang disebutkan tadi seperti makan, minum, itu bisa kita dapatkan hanya pada saat kita makan dan minum saja, atau pada saat kita berpakaian saja. Namun ada 24 jam non-stop pahala sunnah yang bisa kita dapatkan dengan cara memelihara jenggot jemaah sekalian. Memelihara jenggot, subhanallah. Jemaah sekalian, dengan memelihara jenggot, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah lihya, biarkanlah jenggot kalian, maka insyaallah 24 jam non-stop kita mendapatkan pahala sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, setelah mengucapkan perkataanku ini, astaghfirullah li, saya memohon ampun untuk saya pribadi, wa astaghfirukum, dan saya juga memohon ampun untuk jamaah sekalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang juga disunnahkan, apatah lagi ketika kita berada di hari Jumat, adalah
kita disunnahkan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, solawat tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Anda di depan laptop atau di depan komputer ketika Anda berada di tempat kerja, Anda bisa menggunakan di situ bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih khusus lagi di hari Jumat, Nabi meminta fa'akthiru ilayya salatan atau kama qala Rasul, perbanyak membaca solawat untukku pada hari Jumat. Maka jemaah sekalian, senantiasa lisan kita basahi dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jemaah sekalian, di hari Jumat ada dua buah waktu di mana setiap hamba berdoa pasti Allah akan kabulkan doa hamba tersebut. Waktu yang pertama adalah pada saat duduknya khotib di antara khutbah yang pertama sampai diiqamahkannya solat. Inilah yang menjadi landasan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Di khutbah Jumat yang kedua pasti berdoa, sebagaimana kita juga nanti akan berdoa. Lalu waktu yang lainnya di hari Jumat ketika kita berdoa masuk di waktu-waktu diijabah adalah pada saat setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Maka sebagai muslim yang cerdas jamaah sekalian, di khutbah Jumat yang kedua ini nanti kita berdoa. Nanti setelah sholat asar kita juga berdoa supaya tidak kehilangan dua waktu yang diijabahnya doa pada hari Jumat. Akhirnya jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-ashira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana almuslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman, wa khassatan fi baladina hadhihi Indonesia, wa khassatan fi mantiqatina hadhihi Morawali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamun alal mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qumu ila salatikum au aqimus shalah.